Audio Jungle. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbishrah li. Sudah ada satu cicitnya Ibu Nyai. Kita doakan semoga semuanya senantiasa dalam limpahan rahmat ridha Allah Subhanahu wa taala. Dipanjangkan umurnya, disehatkan badannya, dimudahkan urusannya, dikabulkan hajatnya, semakin dicinta Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya, diberkahi pondok pesantrennya, diberkahi ilmunya, diberkahi rumah tangganya, diberkahi kehidupan dunia akhiratnya. Para ibu nyai pondok pesantren Al-Hikamus Salafiyah Cipulus, wabil khusus Bu Nyai Nung Najibah, juga para ibu nyai dan umi dari Keraton Sempur Purwakarta, para bu nyai tamu undangan dari berbagai pondok pesantren dan majelis ta'lim, tentu saja juga para santri pondok pesantren Al-Hikamus Salafiyah, sahabat Fatayat NU Kabupaten Purwakarta, serta jamaah muslimat NU Kabupaten Purwakarta, dan semua yang hadir di majelis ini, baik ibu-ibu, kakak-kakak, adik-adik, anak-anak, yang semoga semuanya dirahmati dan dicintai Allah, disayangi dan disyafaati baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Kenali dirimu wahai muslimah, kenali dirimu wahai wanita. Itu tema kita pada siang hari ini. Sebab man araf nafsah faqad araf rabbah. Siapa yang kenal dirinya, dia akan kenal Tuhannya. Karenanya penting bagi kita untuk mengenali diri kita, hingga semoga kita bisa jadi kenal siapa sang pencipta kita, Allah Subhanahu wa taala jalla jalaluhu wa ta'ala azamatuh. Kenali dirimu, Bu. Kenali dirimu, Kak, Dek, Nak, agar kamu bisa kenal sama Allah Subhanahu wa taala, dan kamu pun juga bisa kenal sama panutan hidupmu, bagindamu Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita manusia sebagai wanita terdiri dari 3 hal. Kita punya badan, kita punya akal, kita juga punya hati. Mesti dikenali ketiganya, mesti dipelajari ketiganya. Badan kamu pelajari. Apa aja yang bisa berbahaya tinggalkan. Sebab Allah mengatakan a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wala tulqu biaidikum ilat tahlukah. Janganlah biarkan, jangan lemparkan diri kalian kepada keadaan berbahaya, kepada apa yang bisa bikin dirimu celaka. Kita nggak boleh. Kalau kita tahu itu sesuatu yang berbahaya bagi badan kita, maka tinggalkanlah. Kita laki-laki ini enggak, kita perempuan ini enggak sama sama laki-laki. Kita perempuan enggak sama sama laki-laki. Kata
Allah Subhanahu wa taala ala lisan Sayyidah Hanna Ummu Maryam, Allah mengatakan walaysa dzakaru kal untha. Laki-laki tidaklah sama dengan perempuan. Badannya beda. Makanya yang menyuarakan kesetaraan, yang menyuarakan persamaan antara laki-laki dengan perempuan, nah ini sesuatu hal yang perlu dikaji ulang. Tunggu dulu nih, sama apanya? Kalau sama nilainya di sisi Allah Subhanahu wa taala, iya. Laki-laki perempuan yang mengerjakan sholat mendapatkan pahala di sisi Allah, betul. Kalau dibilang laki-laki perempuan belajar sehingga menjadi orang pandai, berilmu, ulama, mereka mulia di mata Allah, baik laki-laki maupun perempuannya, betul. Akan tetapi kalau kemudian laki-laki boleh pakai pakaian yang terbuka kepalanya, terbuka leher tangannya, bahkan dadanya. Laki-laki enggak apa-apa, kelihatan kakinya, betisnya. Perempuan juga dong. Bukan begitu persamaan. Kenapa soalnya? Karena emang beda, mau disamain gimana? Bu, orang kalau ngelihat laki-laki, betisnya laki-laki, dadanya laki-laki, nggak kenapa-napa. Tapi kalau ngelihat ya silahkan bayangkan sendiri. Nggak bisa disamakan. Nggak bisa disamakan. Ini masyarakat zaman sekarang nih tambah linglung. Tambah nggak ngerti sama gendernya sendiri. Terutama mereka yang tidak beriman. Ibu-ibu, adik-adik, teman-teman sekalian saya muliakan. Belum lama saya pulang dari Australia. Dengerin. Ustazah ngapain ke Australia? Ya jadi TKW. Belum lama saya dari Australia ke beberapa kotanya. Sekarang ini Australia termasuk juga New Zealand. Itu teman-teman saudariku sekalian, kamar mandi di bandaranya ada 3 jenis. Khusus laki-laki, khusus perempuan, khusus waria, wanita pria. Kenapa gitu? Karena itu adalah permintaan dari yang merasa saya pria iya juga, wanita iya juga. Atau bahkan mungkin mereka bisa bilang bahwa saya masuk ke toilet pria digodain, saya masuk toilet wanita dimarahin. Jadilah sekarang itu mereka punya 3 toilet. Mudah-mudahan hal semacam itu tidak sampai terjadi di negeri kita. Walaysa dzakaru kal untha, tidaklah sama antara laki-laki dengan perempuan secara tubuh kita. Kenali. Karenanya aturan dari Allah Subhanahu wa taala mengenai tubuh kita adalah yang terbaik. Makanya saya kalau ditanya, Ustazah, kenapa sih nggak ada fotonya di media sosial? Saya harap jangan ada yang foto di sini, jangan ada yang video. Kenapa Ustazah melakukan itu? Ustazah takut ada laki-laki yang naksir. Misalnya gitu. Enggak.
Saya nggak takut ada laki-laki yang naksir saya. Maksudnya tepatnya saya nggak peduli. Begitu ya. Akan tetapi teman-teman, yang lebih saya takutkan adalah sayanya yang kepengen jadi seseorang yang dilihat sama laki-laki. Dan itu rasa yang lebih berbahaya daripada saat kamu dilihat oleh laki-laki. Kita nih sebagai perempuan suka aja tampil. Kita nggak pinter jaga diri, Allah pandai menjaga hamba-hambanya. Karenanya sama Allah dikasih peraturan. Kasih peraturan. Perempuan jangan berdandan di hadapan laki-laki maksudnya. Ya, perempuan pakaiannya tertutup. Tertutupnya juga nggak boleh ketat-ketat. Kan begitu? Kata Nabi Muhammad, kasiyat ariyat. Ru'usuhunna ka'asnamil bughlil mailah. Kasiyat ariyat. Ada akhir zaman nanti ada banyak perempuan-perempuan berpakaian tapi seperti telanjang. Ru'usuhunna, kepala mereka kayak punuk-punuk unta. Rambutnya disanggul-sanggul, ditinggi-tinggiin. Gak pakai jilbab, tinggi ke atas ya, bukan ke belakang. Ustazah gak boleh pakai cempol, gak apa-apa. Bukan itu yang dimaksudkan. Apalagi pakai jilbab, gak gitu ceritanya. Bukan itu yang dimaksudkan. Yang dimaksudkan adalah yang gak berjilbab, kemudian rambutnya dikeatasin. Tambah zaman nih tambah tinggi-tinggi. Sanggul-sanggul mereka. Idza ra'aitumuna ma'ilat mumilat, kata Nabi Muhammad, jalannya lenggang lenggok. Karena pakai sepatu yang haknya tinggi. Sehingga jalannya lenggang lenggok. Kata Nabi Muhammad, idza ra'aitumuhunna fal'anhunna fa innahunnal mal'unat. Kalau kalian lihat mereka, kalian boleh ngata-ngatain. Sebab mereka adalah terlaknat. Naudzubillah. Bukan, hadis ini bukan buat kita liatin orang lain, ini dia nih yang dimaksud Nabi. Bukan. Tapi buat kita lihat diri kita, jangan sampai kita menjadi salah satunya. Kenali dirimu. Iya ya, Allah emang bikin tubuh wanita ini fitnah. Karenanya saya belajar buat mengerjakan sesuai aturan Allah Subhanahu wa ta'ala. Menjaga diri hingga semoga Allah Subhanahu wa ta'ala menjaga kita. Insya amin ya rabbal alamin. Berarti nggak boleh dandan gitu Ustazah? Boleh, asalkan tidak di hadapan laki-laki yang bukan mahramnya. Nggak apa-apa. Ibu dandan buat anak-anaknya, cantik buat keluarganya, istri dandan buat suaminya, malah punya pahala yang sangat besar. Merupakan salah satu dari bentuk ibadah bahkan. Kita berwewangian boleh Ustazah? Boleh, asalkan wewangian kita tidak tercium oleh laki-laki yang bukan mahramnya, atau tepatnya kita memakai wewangian tersebut tidak untuk memperciumkan aromanya kepada laki-laki yang bukan mahram kita.
Itu kita mengenali badan kita. Kita pun juga mesti mengenali akal kita. Laki-laki sama perempuan gak sama. Salah satu perbedaannya, laki-laki tahu apa yang dia mau, perempuan tahu apa yang dia tidak mau. Coba perhatikan. Saya udah liatin diri saya dan ternyata benar. Saya nggak tahu apa yang saya mau, tapi saya tahu apa yang saya nggak mau. Ini yang sering terjadi kesalahpahaman dalam rumah tangga. Suami nanya sama istrinya, kita makan di luar yuk, ayo. Kamu mau makan apa? Kata suaminya. Istrinya karena dia nggak tahu apa yang dia mau, dia jawab terserah. Kata-kata terserah ini kan abstrak, nggak jelas. Jadi suami kemudian yang mikir, kalau gitu kita makan di restoran Padang, yuk. Istrinya tahu apa yang dia nggak mau. Jadi dia bilang, jangan di restoran Padang dong. Kemarin kan udah. Suaminya nanya lagi, terus di mana? Terserah. Kalau gitu kita makan sate Maranggi aja. Di sana. Misalnya gitu, di jalanan sana. Kata istrinya, enggak ah. Kolesterol saya udah naik. Terus di mana? Terserah. Gitu aja tuh terus. Sampai keduanya pingsan kelaparan. Perempuan gak tahu apa yang dia mau. Laki-laki tahu apa yang dia mau. Perempuan hanya tahu yang dia gak mau. Itu perbedaan memang antara laki-laki dengan perempuan. Laki-laki itu logikanya lebih jalan, mengalahkan perasaannya. Kalau perempuan, enggak. Perempuan itu perasaannya seringkali mengalahkan logikanya. Kalah tuh logika sama urusan perasaan. Ya emang gitu perempuan, udah dari sananya. Tapi subhanallah, perempuan itu otak kanan, otak kirinya seimbang. Sehingga akhirnya perempuan itu dapat mengerjakan berbagai macam hal dalam waktu sekaligus. Ada banyak Wonder Woman. Sambil masak, sambil sesekali ngulek, sambil matanya buka TV, sambil gendong anak. Ada pakaian sudah dia masukkan ke mesin cuci. Habis itu temennya telepon, diangkat. Temennya bilang, Ustazah Halimah lagi live streaming. Coba deh kamu buka. Itu bisa dia kerjain. Perempuan tuh. Matanya ngelihat apa, telinganya denger apa, tangannya, kakinya, anggota tubuhnya. Masih keburu nyicipin masakan dan tahu kalau itu keasinan. Subhanallah. Laki-laki suruh ngerjain itu berantakan. Masakannya gosong, anaknya jatuh. Perempuan. Sebab Nabi menyebut kita sebagai tiang, al-mar'atu imadul bilad. Idza saluhat saluhatil bilad wa idza fasadat fasadatil bilad. Perempuan tiangnya negara. Kalau perempuannya bagus, bagus negaranya. Perempuannya rusak, rusak negaranya. Dalam skala yang lebih kecil keluarga kita, perempuan adalah tiang dalam rumah tangga. Tiang, tempat bersandar. Suami sandarannya sama tiangnya sama istrinya.
Anak-anak sandarannya sama ibunya. Jadi sandaran bagi siapapun yang ada di rumah. Karena memang Allah menciptakan kita demikian adanya. Karena juga beda. Laki-laki sama perempuan tuh dalam hal urusan pujian misalnya beda. Laki-laki suka pujian berupa pengakuan. Kamu hebat. Kamu selalu dapat saya andalkan dalam segala keadaan. Itu laki-laki kok dipuji kayak gitu kembang kempis hidungnya. Berasa jadi superhero gitu. Ya kayaknya udah pahlawan. Pujian kepada laki-laki. Makanya Nabi Muhammad ketika menyebutkan tentang hal paling menyakiti laki-laki adalah ucapan seorang istri kepada suaminya, ma ra'aitu fika khairan qat, aku tidak pernah melihatmu berbuat baik padaku. Kamu nih gak punya kelebihan apa-apa selain berat badan. Kamu tuh gak pernah bisa nyenengin saya. Saya jadi istri kamu selama ini kayak gak jadi istrinya orang. Istrinya siapa? Masya Allah, Masya Allah. Itu kalimat paling menyakitkan bagi laki-laki. Kenapa? Sebab laki-laki itu pujian paling membahagiakan hatinya adalah pujian berupa pengakuan. Saya nih gak bisa ngapa-ngapain kalau gak ada kamu. Seneng laki-laki digituin. Tapi kalau perempuan digituin, saya tuh gak bisa ngapa-ngapain kalau gak ada kamu. Iya emang. Kamu tuh apa-apaan, saya mulu. Naikin galon saya. Benerin lampu saya. Kamu emang gak bisa ngapa-ngapain kalau gak ada saya. Segala-gala suruh saya aja. Gak suka perempuan digituin. Gak suka. Perempuan itu sukanya pujian berupa perhatian. Perempuan suka tuh ditanyain, kamu udah makan? Suka. Perempuan suka. Makan apa tadi? Perhatian sekali suami saya sama saya. Gitu kan? Laki-laki digituin gak suka. Kamu udah makan? Ya udahlah, kalau gak makan kan mati. Makan apa tadi sama siapa? Curigaan mulu sih kamu. Padahal kita maunya ngasih perhatian. Karena memang perbedaan secara akal, secara pikiran laki-laki dengan perempuan. Kalau kamu mau muji suamimu, pujilah dari sisi pengakuan. Sementara kalau mau memuji perempuan, anak-anak perempuanmu kamu mau muji, pujilah sebagai sesuatu yang bentuknya perhatian. Sekarang kamu kayaknya lebih langsing. Kamu kayaknya habis ada yang beda gitu sama kamu. Rambut kamu rambut kamu dipotong ya. Pantesan tambah cakep aja. Itu seneng perempuan digituin. Jadi beda antara cara kerja otak laki-laki dengan cara kerja otak perempuan. Mesti belajar, kenali diri sendiri. Saudaraku sekalian yang saya muliakan, kemudian yang lebih penting daripada badanmu, lebih penting daripada akalmu, kamu harus pelajari, kamu harus kenali hatimu. Pelajari hatimu itu. Pelajari. Agar sebagaimana selama ini kamu memberi makan terhadap tubuhmu sampai ukurannya sebesar ini, kamu juga jangan lupa
untuk memberi makan kepada hatimu agar hatimu tetap hidup, agar hatimu tetap sehat. Pelajari hatimu, cari tahu tentang penyakit-penyakitnya agar hatimu bisa memberantas, menyembuhkan segala penyakit-penyakitnya hingga jadi hati tempat Allah berkenan bertahta di dalamnya. Emang bisa Ustazah Allah bertahta di dalam hati kita? Bisa. Bisa. Bahkan satu-satunya tempat di jagat raya ini yang bisa Allah bertahta di dalamnya hanyalah hatimu, hati kita. Kata Nabi Muhammad menceritakan tentang Allah dalam hadis qudsi. Allah menyampaikan, lan yasa'ani ardi wala samai walakin yasa'ani qalbu abdiyal mu'min. Allah mengatakan, aku tidak muat di tempat sempit bumi, aku tidak muat di tempat sempit langit. Bumi kayaknya luas, enggak, sempit kata Allah, aku enggak muat di sana. Langit kayaknya luas, enggak, sempit kata Allah, aku enggak muat di sana. Ya Allah, lantas tempat mana yang dapat memuatmu ya Allah, jika langit bumi saja pun tidak dapat memuatmu? Allah mengatakan, yasa'ani qalbu abdiyal mu'min, yang bisa memuat aku adalah tempat luas tak terbatas, yaitu hati seorang hambaku yang beriman padaku. Hatimu, hatiku, jika Allah bertahta di dalamnya, ia lebih luas daripada langit dan bumi. Kita mesti kenali nih hati kita ini. Pelajari. Pelajari. Apa yang bisa dipelajari nih Ustazah? 1. Tugasnya hati itu mencinta dan membenci. Karenanya, dengarkan, simak dengan baik. Adik-adik santri, simak dengan baik. Ibu-ibu, baik ibu-ibu muda, ibu-ibu tua, calon ibu-ibu, dengarkan saya. Hati itu punya kerja. Kerjanya hati yang paling dominan adalah mencintai dan membenci. Saya harus sampaikan ini kepadamu. Jangan mau membenci siapapun dari makhluknya Allah SWT, kemudian kamu letakkan kebencian tersebut di dalam hatimu. Ia tidak akan mengotori selain hatimu sendiri. Ia akan menjadi sampah, bahkan racun, menjadikan hatimu menjadi tempat yang tidak lagi layak untuk Allah bertahta di dalamnya. Allah nggak mau berada di dalam hati yang hatinya penuh sampah. Kalau misalnya nih, Bu Nyai nih ceritanya, baru dapet oleh-oleh, bawa oleh-oleh pulang haji. Oleh-olehnya adalah kurma, paling enak. Makanan paling enak. Diminta adik-adik santri bawa tempatnya buat ditaruhin kurma tersebut. Ngantri nih semuanya. Bu Nyai kasih, bagiin kurmanya sama makanan itu yang dia bawa. Ada satu orang tempatnya kotor. Ada kotoran ayam, ada kencing, ada setetes darah, bahkan ada
muntahan. Bunyai begitu lihat tempatnya kotor, nggak mau naruh kurma itu, nggak mau ngasih hadiah itu. Bukan berarti Bunyai kok nggak mau ngasih ya. Bunyai pelit nih sama saya. Nggak pelit. Kenapa ya saya ya? Kenapa ya? Kok saya nggak dikasih ya? Urusannya bukan pada Bunyainya yang nggak mau ngasih sama kamu, bukan. Tapi tempatmu yang kotor. Bersihin dulu, bawa tempat yang bersih, pasti bakalan dikasih. Itu yang sering terjadi, Dek. Ketika kamu mempelajari ilmu, kok kenapa ya? Ilmunya nih nggak nyangkut-nyangkut. Kok kenapa ya? Saya belajar tapi kok kayak nggak manfaat. Kenapa ya? Saya menuntut ilmu nih udah lama tapi kok kayaknya saya nggak berubah-berubah juga nih. Ibu-ibu juga begitu. Kenapa ya? Saya hidup kok kayak gini-gini aja. Kenapa saya nih pengen jadi hamba Allah Subhanahu wa taala yang bener, kok kayaknya susah banget nih. Kalau disuruh baca Quran, baru buka Quran aja mata udah kayak ada lemnya. Bawaan langsung pengen tidur. Tapi begitu buka TV 2 jam, 3 jam gak berasa. Betul? Ada yang begitu? Mana orangnya? Ustazah, saya kok berat banget mau tahajud Ustazah. Padahal saya udah bikin alarmnya. Bunyi per 10 menit. Tapi ternyata per 10 menit itu pula saya bangun matiin alarm. Gimana ya Ustazah? Ini umur saya nih udah bergerak nih. Udah sekarang saya jadi STW setengah tua. Tapi saya kok masih belum juga nih. Belum juga jadi seorang hamba Allah yang solehah. Belum juga jadi seorang hamba Allah Subhanahu wa ta'ala yang bergerak menuju keridhaannya. Apa yang salah dalam diri saya? Seringkali adalah hatimu. Allah enggak bagi. Kenapa? Di dalamnya penuh sampah. Berupa kemarahan-kemarahanmu, dendam-dendammu, kebencian-kebencianmu kepada hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala, itu yang seringkali mengotori hatimu itu. Coba diingat-ingat. Kok bisa sama saudara sendiri nggak akuran? Kok bisa sama mertua sendiri benci? Kamu jangan mau sama anaknya doang. Ibunya kamu gak mau. Kok benci sama saudara sendiri? Habisnya Ustazah, kita rebutan warisan. Banyak tuh terjadi begitu. Di luar kota Purwakarta. Di Purwakarta enggak. Ada bedanya. Purwakarta nggak ada bedanya sama tempat lain. Ada juga yang kayak begitu. Rebutan warisan sampai saudara sama saudara nggak akuran. Udah 3 tahun nggak saling sapaan. Ada yang begitu? Mana orangnya? Saya sampaikan padamu, Kak, Bu, Dek, dengarkan saya. Harta bisa dicari, saudara, kalau pergi. Bagaimana mungkin kamu mencari gantinya? Kamu kalau kehilangan saudara kamu sendiri, gimana cara cari gantinya? Sayangi saudara kamu. Sayangi saudara kamu. Jangan jadi orang yang hanya gara-gara urusan dunia yang tak seberapa,
kehilangan sanak keluarga sendiri. Lagi pula, harta itu kalau haram hanya akan bawa kepada yang haram. Harta itu kalau haram hanya akan membawa kepada siksa dunia sebelum kelak di hari akhirat. Karenanya jangan ngerebutin warisan, tapi kalau ada salah satu saudaramu yang melakukan itu, halalkan. Ah, Ustazah mah gak tahu rasanya. Saudariku sekalian yang saya muliakan, Innar rahim yata'allaq bil arsh wa yaqul, sesungguhnya hubungan persaudaraan, hubungan darah, kakak adik, anak-anaknya kakak, anak-anaknya adik, yang gak batal wudhu kamu dengannya, itu namanya rahim. Yata'allaq tahtal arsh, bergantung di bawah arsh. Tiap hari doanya begini, Allahumma sil man wasolani waqta man qata'ani. Ya Allah, sambungkanlah hubunganmu dengan seseorang yang menyambungkan hubungannya denganku, dan putuskanlah hubunganmu dengan seseorang yang memutuskan hubungannya denganku. Maka lihatin aja, orang yang tetap berbuat baik pada saudaranya walaupun terdolimi, dia yang hidupnya paling berkah. Jangan bilang amin kayak merasa sok terdolimi begitu. Saya nggak lagi doa, saya lagi bilang, orang yang hidupnya paling baik sama saudara-saudaranya, liatin aja deh, liatin aja. Yang tetap baik sama saudaranya, yang tetap sayang sama saudaranya, biar saudaranya nggak pernah ngasih sama dia tetap ngasih. Walaupun saudaranya nggak perhatian sama dia tetap perhatian. Walaupun saudaranya kadang-kadang nyinyir sama dia tetap berbuat baik sama saudara. Hidupnya paling bagus pasti. Nasibnya paling bagus pasti. Kenapa gitu? Sebab ketika ada seseorang menzolimimu tapi tetap kamu berbuat baik padanya dan dia adalah saudaramu sendiri, Allah langsung yang akan mengurusi kehidupanmu itu. Punya saudara gak ada yang perhatian, kata Allah, aku yang akan perhatian padamu, asalkan kamu tetap perhatian kepada saudara-saudarimu. Gitu. Insya Allah. Yang sayang sama saudara, yang sayang sama saudara. Adik-adik santri, kamu punya kakak, punya adik yang sayang sama saudaranya, yang sayang. Didoain, pas lagi pulang barengan disayangin. Jangan bolak-balik, mama pilih kasih, ibu gak adil, gak gitu. Yang sayang sama saudara. Ibu kayaknya lebih sayang sama adik saya daripada sama saya. Lah kamu juga seharusnya nyayangin adik kamu. Kamu juga seharusnya nyayangin adik kamu. Gak apa-apa. Gak usah menuntut orang lain untuk menyayangimu. Cukup tebarkan kasih sayang kepada siapapun. Dan lihat bagaimana Allah subhanahu wa ta'ala akan menghadirkan orang-orang yang menyayangimu. Gak usah khawatir hal itu. Jangan benci siapapun. Jangan benci siapapun. Ama suami sendiri benci. Ya, tanpa suaminya ada yang suka, dia juga benci. Gimana sih konsepnya? Yang sayang sama suamimu, Bu. Suamimu ya, bukan suami orang. Yang sayang sama suamimu, Dek. Jangan biarkan ada kebencian di dalam hati terhadap siapapun,
Tapi suami saya begini ustazah, nggak apa-apa, yang sayang aja kamu sama dia. Didoain, dibaikin, didoain, dibaikin, terus begitu. Gak akan kemana kok. Kebaikan yang kamu lakukan kepada siapapun tidak akan pergi kecuali kembali kepada dirimu sendiri. Seperti menyuarakan suara dalam sebuah gua, ia akan bergema kembali kepada dirimu sendiri. Kalau kamu teriak di gua, kamu cantik, tik tik tik, balik tuh sama kamu. Kamu bersuara sekali tapi jawabannya banyak. Begitu konsep pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Begitu konsep balasan dari Allah Subhanahu wa taala. Hal jazaul ihsan illal ihsan. Tidak ada balasan kebaikan melainkan kebaikan juga. Walaupun orang tersebut nggak balas, tapi Allah kelak yang akan membalas. Percuma saya berbuat baik sama dia, dia tetap aja jahat sama saya. Nggak apa-apa, dia mungkin tetap jahat sama kamu, tapi Allah akan menghadirkan yang lain-lain untuk berbuat baik padamu. Nggak ada ceritanya, kamu bilang kamu cantik. Kalau kamu jelek, lek. Nggak ada ceritanya. Pasti kebaikan itu apapun aja bentuknya hanya akan kembali kepada diri kamu sendiri. Jadi jangan biarkan kebencian terhadap siapapun menguasai hatimu, bikin hatimu jadi kotor. Kalau udah kotor, Allah Subhanahu wa taala tidak berkenan untuk memberikan yang indah-indah di dalam hati. Apa yang indah dalam hati? Satu, kehadiran Allah Subhanahu wa taala dalam hatimu. Itu adalah hal terindah yang Allah Subhanahu wa taala berikan di hati seseorang. Yang lainnya, Allah Subhanahu wa taala kasih rahmat, kasih syukur, kasih sabar, kasih cinta. Allah berikan kepadamu, kasih sayangnya Allah limpahkan padamu, ilmu bermanfaat Allah limpahkan padamu, keberkahan Allah limpahkan padamu, ampunan Allah berikan di hatimu, cinta. Semua hal-hal indah dalam kehidupan tersebut Allah tak akan berkenan memberikannya dalam hatimu jika hatimu dipenuhi dengan kebencian. Ada hal indah lainnya saya kasih tahu. Allah Subhanahu wa taala memberikan ke hati yang dicinta sama Allah, yaitu cinta dan dicintai sama manusia paling saleh, baginda Nabi besar Muhammad. Jadi kalau ada orang tanya, Ustazah saya kok susah banget ya mau merasakan cinta kepada Nabi Muhammad. Ada orang-orang tuh yang kalau lagi nyebut nama Nabi Muhammad, hatinya dipenuhi dengan cinta, air matanya berderayan. Saya kok biasa-biasa aja ya. Saya kok gak ngerti rasanya cinta kepada Nabi Muhammad. Padahal saya juga hadir maulid, padahal saya juga baca sholawat, padahal saya juga pelajari hadisnya Nabi Muhammad. Tapi kenapa ya hati saya kok biasa-biasa aja sama Nabi Muhammad? Hati-hati, hati-hati. Nabi Muhammad adalah sang pemberi syafaat bagi kita, andalan kita untuk menyelamatkan kita dunia hingga akhirat nanti. Karenanya sering saya sampaikan, dimanapun jangan berani mati sebelum bawa cinta kepada Nabi. Tapi kok hati saya susah banget Ustazah buat cinta sama Nabi Muhammad. Kenapa ya? Coba tengok hatimu itu. Berapa banyak kebencian kepada orang memenuhi ruang hatimu.
Allah tak berkenan memberikan dalam hatimu rasa cinta, apalagi dicinta kepada kekasihnya, baginda Nabi besar Muhammad. Coba belajar hatinya buat mencintai semuanya. Cintai Nabi, cintai para Nabi, cintai para wali, cintai para ulama, cintai sahabat Nabi, cintai keluarga Nabi, cintai guru-gurumu, cintai teman-temanmu, cintai orang-orang yang ada di sekelilingmu, cintai orang tuamu, cintai orang tuamu, cintai kakak adekmu, cintai suamimu jika kamu telah bersuami. Cintai orang lain. Doakan kebaikan bagi semuanya. Saudariku sekalian yang saya muliakan, dengan cara itu, Allah semoga berkenan memandang hatimu dengan pandangan cintanya. Sehingga akhirnya hatimu menjadi tempat di mana Allah Subhanahu wa taala berkenan bertahta di dalamnya, dan diletakkan dalam hatimu rasa cinta kepada Nabi Muhammad dan dicintai oleh Nabi Muhammad. Insya Allah. Hatimu jagain. Jangan mencintai yang salah. Dek, kita emang gak boleh benci sama siapapun, tapi jangan juga meletakkan cinta kepada yang salah. Contohnya gimana? Adik-adik, jangan pacaran. Apa bedanya santri sama yang bukan santri? Ini saya kasih tahu. Santri itu dalam bahasa Arab biasanya disebut dengan nama murid. Adab sulukil murid. Kitabnya Imamul Haddad menyebut santri murid. Orang yang punya guru. Kemudian dia mengikuti apa yang diminta oleh gurunya, itu namanya murid, santri. Apa bedanya murid sama bukan murid? Santri sama bukan santri, apa bedanya? Murid dalam bahasa Arab, ya, dalam istilah bahasa Indonesianya santri, ai muridullah, adalah orang yang ingin, kepengen, cinta menuju Allah Subhanahu wa taala. Bukan yang cinta sama akang-akang yang kamu janjian ketemu di Indomaret. Kamu bukan orang yang menginginkan dia dengan D kecil, bukan. Kamu adalah santri, orang yang menginginkan dia dengan D besar. Allah Subhanahu wa taala, Jalla Jalaluhu wa ta'ala azamatuh. Maka jadikan hatimu buat Allah. Adik-adik santri, dengarkan saya. Saya berbicara dengan sungguh-sungguh padamu. Sebab saya adalah santri dan selamanya saya akan tetap menjadi santri. Saya mondok pesantren 12 tahun, tapi saya tetap menuntut ilmu dan belajar. Saya terus berharap semoga saya tetap menjadi santri dan diterima oleh guru-guru saya sebagai santri sampai akhir kehidupan.
Dengarkan saya deh. Saya sepertimu juga. Saya juga santri. Allah akan dengan mudah mencintaimu. Nabi Muhammad akan dengan mudah mencintaimu. Kamu sebagai santri punya peluang sangat besar untuk menjadi hamba yang Dia cintai dan untuk menjadi umat yang Nabi Muhammad cintai. Caranya satu aja. Persembahkan hatimu untuknya seutuhnya. Cari tahu apa yang Allah pengen. Cari tahu apa yang Nabi Muhammad pengen. Dekati Allah. Persembahkan hatimu padanya. Dekati Nabi Muhammad. Persembahkan hatimu padanya. Nggak usah terlampau kepikiran urusan jodoh. Nggak usah terlampau mikirin urusan masa depan. Ingat, kun aliman wa kun ibna man syi'it. Jadilah kamu seorang perempuan yang berilmu. Dan orang nggak akan lagi peduli kamu anaknya siapa. Orang nggak lagi peduli kamu istrinya siapa. Nantinya orang gak terlalu peduli. Kamu jadi perempuan yang berilmu. Saudariku sekalian yang saya muliakan, ucapan ini saya dengar dari salah satu dari habaib yang mengajar di pondok pesantren saya dulu, yang pertama Darul Lughah wa Da'wah. Saya itu dari dulu suka kepikiran. Saya lihatin teman-teman saya. Teman-teman saya tuh ada yang anaknya kiai, ada anaknya bunyai, ada yang anaknya orang yang punya pondok pesantren, ada yang punya majelis talim, ada yang punya panti asuhan yatim piatu. Kayaknya kalau nanti mereka itu selesai mondok, tempat ngajarnya itu udah jelas gitu. Ada yang punya sekolahan, ada yang punya majelis talim. Tapi saya ngelihat diri saya, abah saya seorang pedagang. Umi saya seorang ibu rumah tangga. Jadi saya mikir, ya ampun nih kalau saya selesai, saya pinter. Misalnya gitu, saya belajar di pondok pesantren, saya punya ilmu yang bisa saya ajarkan ke masyarakat. Saya mau ngajar di mana ya? Sampai kemudian saya waktu itu umur saya 13-14 tahun mungkin. Saya udah kepikiran. Kalau saya belajar. Karena memang saya senang belajar. Terus saya jadi perempuan pinter gitu. Misalnya. Saya mau ngajar di mana ya? Di sekolahannya siapa nih? Di pesantren siapa? Saudara sekalian. Salah satu dari habaib waktu itu ada yang datang ke pesantren kami. Dia bilang kun aliman wa kun ibna man syi'it. Jadilah kamu seseorang yang berilmu dan orang gak lagi peduli kamu anaknya siapa. Dan terbukti ucapannya. Alhamdulillah Allah tempatkan saya. Nggak punya pondok pesantren sampai sekarang. Nggak punya majelis taklim secara khusus juga sampai sekarang. Akan tetapi nggak kurang-kurang pesantren yang mengundang saya. Sampai harus waiting list 2 tahun. Nggak kurang-kurang majelis taklim mengundang saya. Masjid-masjid mengundang saya. Alhamdulillah. Dek, tetaplah inginkan Allah dalam hidupmu. Allah akan menjadikan apapun yang kamu inginkan, Allah memberikannya padamu. Tenang, jangankan sekedar jodoh, jangankan sekedar harta. Apapun aja bakalan Allah kasih padamu.
kalau kamu tidak menginginkan selain Allah. Jadi dek, yang serius belajar, yang serius. Allah menginginkan kamu untuk menjadi para ulama-ulama wanita. Allah menginginkanmu untuk menjadi perempuan-perempuan pandai yang memikirkan agama. Maka jadilah perempuan yang seperti itu. Enggak apa-apa kamu lihat temenmu pada sibuk bikin surat cinta. Kamu sibuk merajut benang cintamu dengan Allah Ta'ala. Malam-malam kamu bangun tahajud, sholat sekian rakaat, kemudian kamu mengangkat tanganmu kepada Allah. Kamu bilang, ya Allah, teman-temanku menginginkan cinta manusia, aku tidak menginginkannya ya Allah, sebab yang aku inginkan adalah cintamu. Ya Allah, pandanglah diriku dengan pandangan kasih sayangmu. Dan berikanlah padaku apa yang kau berikan kepada hamba-hamba tercinta di sisimu. Ya Allah, mendekatlah padaku dan dekatkanlah aku padamu. Ya Allah, cintakan hatiku padamu dan cintailah aku. Ya Allah, jangan pernah tinggalkan aku. Inginkan Allah dalam hidupmu deh. Dan Allah kalau sudah menginginkanmu, Allah gak peduli kamu anaknya siapa. Allah gak peduli berapa kiriman bulananmu dari orang tuamu. Allah gak peduli kamu dari kampung apa, dari desa apa. Allah gak peduli pekerjaan orang tuamu apa. Kalau Allah Subhanahu wa ta'ala melihatmu mendekat kepadanya, hingga Allah pun berkenan menerimamu, dimuliakannya kamu, ditinggikannya kamu dunia hingga kelak di hari akhirat nanti. Dan tak akan ada yang pernah kamu sesali. Allah kalau mau meninggikan seseorang, gak ada siapapun bisa menjatuhkannya. Sebagaimana Allah kalau sudah menghina seseorang, menghinakan seseorang, karena dia mengerjakan dosa terus-terusan. Karena dia enggak mengerjakan taat pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena dia adalah hamba yang durhaka. Allah kemudian menghinakan dia. Tak ada apapun yang dapat membuatnya mulia. Meski sekaya apapun dia. Meski sepandai apapun dia. Bukankah nasib manusia semua ada dalam genggamannya? Bukankah dia pengendali satu-satunya dari kehidupan kita? Maka jangan pernah persembahkan hatimu dengan cinta kepada yang tidak semestinya. Lihat hatimu. Kalau kamu masih mencintai yang haram bagimu, keluarkan ia dari dalam hatimu selagi masih ada waktu. Kalau udah keburu keduluan ajal, udah gak ada lagi sisa waktunya. Dari sekarang keluarin. Jangan cintai yang salah. Jangan cintai yang salah. Yang sudah bersuami, cintai suamimu. Halal bagimu, jangan cintai suami orang. Setuju? Setuju? Saudariku sekalian yang saya muliakan, letakkan hati cinta benci sesuai.
dengan yang memang Allah Subhanahu wa taala inginkan. Bersihkan hatimu dari segala kebencian, bersihkan hatimu dari segala penyakit-penyakitnya, bersihkan hatimu dari kesombongan. Kita semua hanyalah hamba Allah Subhanahu wa taala. Kita semua hanyalah hamba Allah Subhanahu wa taala. Jangan biarkan hatimu terkotori dengan kesombongan, jangan biarkan hatimu terkotori dengan suudzon kepada orang lain. Ustazah Halimah tuh ya, padahal masih muda tapi duduknya di kursi sendirian pula. Enggak hormat, enggak sopan, sama bunyai-bunyai tua-tua loh di bawahnya. Hati-hati sama suudzon. Ini biar enggak suudzon saya kasih tahu. Beberapa bulan lalu lumbal belakang saya ini pecah. Sehingga harus dioperasi. Tulang belakang, lumbal belakang. Akhirnya dokter tidak mengizinkan saya untuk duduk di bawah. Jadilah saya harus duduk di atas. Bukan karena enggak sopan. Bukan karena enggak adab. Enggak. Saya sebenarnya senangan duduk di bawah. Saya di kamar saya itu saya punya kasur tempat tidur yang empuk. Tapi tempat tidur paling nyaman buat saya adalah karpet tempat saya sholat. Kayak enak banget gitu kalau tidur di situ adem gitu. Tapi sekarang udah nggak boleh lagi. Karena nggak boleh tidur di bawah, nggak boleh duduk di bawah. Alhamdulillah, udah disyukuri aja. Ustazah harus segera naruh bantal di atas pangkuan. Ya itu juga dari dokter juga. Memang dokter-dokter nih banyak ngaturnya. Karena di leher belakang saya ini juga ada pengapuran. Sehingga kalau lihat nggak boleh terlalu nunduk. Harus nggak terlampau nunduk. Nah kalau nggak ada bantalnya saya jadi pasti ngelihatnya lebih nunduk. Kalau dikasih bantal kan saya ngelihatnya nggak terlalu nunduk. Ala kulli hal. Yang pasti saya sampaikan ini agar hatimu jangan suudzon. Karena kalau kamu suudzon sama siapapun, termasuk sama saya. Kalau kamu suudzon, saya nggak rugi. Yang rugi adalah dirimu sendiri. Gitu kan? Termasuk suudzon kita sama orang-orang, hilangin. Semua rasa-rasa yang gak bagus dalam hati kita hilangin. Ucapkan kepada semua orang yang pernah berbuat salah padamu, ya Allah, saya sudah memaafkan dia. Dan hatimu bersihkan dari semua rasa-rasa yang salah. Sehingga mudah-mudahan hatimu menjadi tempat Allah berkenan bertahta di dalamnya. Nabi Muhammad berkenan untuk mencintai dan dicintai oleh hatimu itu. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Bifadli subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil. Kita baca suratul Fatihah. Kita mau minta sama Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah berkenan mengampuni dosa dari seluruh anggota tubuh kita. Semoga Allah berkenan untuk menjaga seluruh anggota tubuh kita. Dan minta pada Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah berkenan menyehatkan pikiran kita, menyehatkan jiwa raga kita. Semoga Allah Subhanahu wa taala berkenan untuk memandang hati kita dengan pandangan kasih sayangnya. Yang serius baca doanya. Kita mau minta sama Allah agar Allah berkenan memandang hati kita. Hati saya, hati kamu. Semoga Allah berkenan untuk memandang hati kita semua.
berkenan mencintai kita, berkenan membersihkan hati kita, berkenan untuk memuliakan kita, berkenan untuk mencukupkan hidup kita, berkenan untuk memberikan nasib yang bagus bagi kehidupan kita dunia hingga akhirat. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala berkenan menerima kita sebagai hambanya, mengampuni segenap dosa-dosa kita, menjaga kita dan seluruh keluarga kita. Yang sudah punya anak, kita minta Allah menjaga anak-anak kita. Allah semoga berkenan menjaga kedua orang tua kita. Allah semoga berkenan untuk memberikan kepada orang tua kita apa yang menjadi hajat-hajat mereka, membahagiakan mereka dengan kebahagiaan tak terkira. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala yang sudah berumah tangga dijaga rumah tangganya, memberikan untuk rumah tangga kita sakinah, mawaddah, warahmah. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala berkenan memandang kita dengan pandangan kasih sayangnya saat ini, besok, lusa, hingga sampai datang ajal menjemput kita. Semoga Allah berkenan memandang kita saat datangnya sakaratul maut kita. Semoga Allah berkenan memandang kita dengan pandangan kasih sayangnya saat kita sudah berada di dalam alam kubur kita, di saat tak ada yang dapat menyayangi kita selain Dia, di saat tak ada yang dapat berbuat apapun kepada kita selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala berkenan menyayangi kita saat kita datang ke padang mahsyar, saat datang hari kiamat dan umat dibangkitkan untuk digiring di belakang yang dia ikuti selama ini. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala berkenan untuk menggiring kita di belakang baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita meraih syafaatnya. Semoga Allah izinkan mata kita memandang indah wajahnya, telinga kita mendengar indah suara Nabi Muhammad. Semoga kita diizinkan Allah Subhanahu wa ta'ala untuk hidung kita mencium wanginya Nabi Muhammad, untuk kaki kita melangkah di belakang Nabi Muhammad, masuk surga Allah, masuk surga Allah bersama Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Ya Allah, sayangilah kami semua, rahmatilah kami semua, cintailah kami semua, ampunilah kami semua, jaga kami semua ya Allah, seperti Engkau telah menjaga hamba-hamba tercinta di sisimu. Ala hadihin niyah wa bikulli niyatin salihah jami'ah syamilah ila hadratin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Al-Fatihah. Baca bersama-sama. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. آمين. اللهم بحق الفاتحة برمة الفاتحة بركة الفاتحة تفتح لنا أبواب الخير، تعامل لنا معاملة أهل الخير، تكفينا من جميع الفتن والميان بؤس وضير، إنك ولي كل خير متفضل بكل خير برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك زيادة في الدين، بركة في الأمور، وصحة في الجسد، وسعة في الرزق، وتوبة قبل الموت، وشهادة عند الموت، مغفرة بعد الموت، وعفوا عند الحساب، وأمانا من العذاب، ونصيبا من الجنة، ورزقنا النظر إلى وجهك الكريم. اللهم عافنا من بلائك، وأوزعنا شكر نعمائك، وأذقنا برد عفوك وحلاوة مناجاتك. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك.
ثبت قلوبنا على دينك وتوفنا على ملتك يا محول الأحوال حول حالنا إلى أحسن الحال وعافنا من أحوال أهل الضلال وفعل الجهال اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك وتوفنا على ملتك يا محول الأحوال حول حالنا إلى أحسن الحال وعافنا من أحوال أهل الضلال وفعل الجهال اللهم ارزقنا حبك وحب من يحبك وحب كل عمل يقربنا إلى حبك واجعل حبك وحب نبيك أحب إلينا مما سواكما اللهم عافنا من بلائك وأوزعنا شكر نعمائك وأذقنا برد عفوك وحلاوة مناجاتك اللهم أخرج من قلوبنا كل قدر للدنيا وكل محل للخلق يميل بنا إلى معصيتك أو يشغلنا عن طاعتك أو يحول بيننا وبين التحقق بمعرفتك الخاصة ومحبتك الخالصة اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما ولا تجعل اللهم لنا ولا فينا ولا معنا شقيا ولا مترودا ولا محروما اللهم ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار بفضل سبحان ربك رب العزة أما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.